Oke, what's in the writing test? Jadi ada dua macam task yang harus kalian selesaikan dalam waktu 1 jam. Sebenarnya dua task ini tidak ada aturan bahwa kalian harus mengerjakan task 1 dulu atau task 2. Jadi terserah kalian mau ngerjain yang mana dulu ya. Jadi ini adalah salah satu tipsnya, mungkin kalian bisa catat. Untuk task 1 itu lebih sulit daripada task 2. Kenapa? Karena task 1 itu kalian harus memperhatikan perbedaan antara gambar 1 dan gambar 2. Atau kalian harus memperhatikan proses-proses yang terjadi yang ada di gambar atau pada tabel di task 1. Dan itu untuk memperhatikan hal-hal yang signifikan itu lumayan makan waktu ya. Selain itu juga kalian harus merangkai kalimat dengan sangat baik sehingga menyusun kalimatnya itu menjadi satu kesatuan yang bagus sebanyak 150 kata itu juga sangat sulit gitu. Apalagi ini tipe yang deskriptif di mana kalian harus bisa menggambarkan sesuatu menggunakan tulisan gitu. Jadi agak susah. Nah, sedangkan yang task 2 ini adalah menurut saya lebih mudah. Kenapa? Karena kalian tidak perlu terpaku atau terfokus pada gambar, nggak perlu. Karena ini tujuannya hanya untuk menanyakan pendapat kalian gitu. Jadi ini murni menanyakan pendapat kalian terhadap suatu topik, misalnya topik dilarang merokok gitu. Apakah Anda setuju atau tidak dengan pendapat ini? Kalau tidak setuju, sebutkan alasannya 3 misalnya, minimal 3 ya. Sebutkan alasannya kenapa. Terus kalau tidak setuju, alasannya kenapa gitu. Jadi menurut saya task 2 lebih mudah karena kita tidak perlu memperhatikan sesuatu hal, hanya menyampaikan pendapat saja. Namun yang sulitnya itu adalah bagaimana caranya kita memilih alasan atau argumen yang kuat gitu. Dan juga di sini akan mendapatkan poin lebih jika kalian mampu menyebutkan alasan atau argumen yang bertentangan dengan alasan kalian gitu. Misalnya kalian nggak setuju dengan merokok gitu ya, kalian berikan 3 alasan. Terus kalian sebutkan, tapi beberapa orang setuju dengan rokok karena bla bla bla, dan kalian membantah pernyataan tersebut lagi gitu. Jadi ada suatu argumen yang bertentangan dengan kalian coba untuk bantah lagi gitu ya. Jadi itu memberikan nilai lebih dari tugas task kalian. Nah, jadi yang pertama itu menurut saya lebih baik mengerjakan task 2 karena dia tipenya lebih mudah, tipe menjawabnya lebih mudah daripada yang task 1. Kedua, nilainya juga lebih besar porsinya dibandingkan yang task 1. Besarnya seberapa? Jadi kalau task 1 itu porsinya hanya 1/3 dari total nilai, tapi yang task 2 porsinya 2/3 gitu. Makanya akan lebih baik jika kalian mengerjakan task 2 terlebih dahulu ya kan. Jadi nilainya itu misalnya 2/3 tapi full gitu ya. Tapi kalau misalnya task 1 kalian ternyata hanya bisa mengerjakan separuh gitu karena memakan waktu yang lama banget untuk memperhatikan detail information misalnya. Ya nggak apa-apa kalau misalnya cuma selesai setengah gitu. Toh juga porsinya cuma 1/3, hanya sedikit gitu ya. Makanya di sini disarankan mengerjakan task 2 dulu dengan beberapa pertimbangan yang sudah saya sebutkan. Terus yang berikutnya lagi adalah kalian harus sering-sering latihan membuat outline. Jadi outline itu adalah menuliskan kerangka karangan yang akan kalian jelaskan pada writing task yang kalian miliki. Jadi membuat kerangka karangan ini sangat memaksa kalian untuk berpikir cepat. Kalau bisa selesai dalam waktu kurang dari 5 menit.
Jadi sehingga pembagian waktunya menjadi seperti ini. Task 2, kalian outline mengerjakan kerangka tarangan 5 menit, dan 20 menit untuk menulis, sisanya itu untuk mereview lagi. Jadi ada waktu 15 menit untuk kalian mereview apakah ada kata-kata yang diulang. Kalau ada kata-kata yang diulang, kalian coba untuk diganti kata-katanya dengan sinonimsnya gitu. Terus misalnya ada kata-kata atau kalimat yang tidak relevan atau tidak sesuai dengan topiknya, kalian hapus, seperti itu. Itu adalah tips untuk yang task 2 secara general ya. Kalau yang untuk task 1, itu benar-benar kalian harus menemukan, misalnya ada suatu penjualan gitu ya. Di sini adalah grafik penjualan. Yang kalian bahas itu adalah data tertinggi dan data terendah, seperti itu. Jadi, find atau describe the most significant data. Nah, itu kuncinya di sana. Oke. Nah, itu sekilas tentang what's in the writing test. Now, we continue to what's the next? Tipe-tipe soalnya. Ini udah saya sebutkan ya. Think carefully about what you need to include in your description, which is writing an essay outline sebanyak 150 kata. Kak, misalnya ada pertanyaan. Kak, itu 150 kata minimal ya. Kalau misalnya maksimalnya berapa? Jadi tidak ada ketentuan maksimalnya berapa, yang ada ketentuannya tuh minimal 150 kata. Cuman menurut IELTS Examiner ya, kalau kalian menulis lebih dari 200 kata, itu ada satu poin yang kalian tidak sanggup lakukan. Apa itu? Adalah menulis effective sentence. Jadi di sana menunjukkan bahwa kalian itu kalau menulis atau mendeskripsikan sesuatu cenderung bertele-tele gitu. Jadi seharusnya kalimat ini bisa ditulis hanya dalam satu kalimat, tetapi kalian menyampaikannya dalam 3 kalimat misalnya. Jadi sebenarnya 3 kalimat itu bisa disingkat menjadi 1 kalimat efektif gitu. Jadi di sana justru malah memperkecil kesempatan kalian untuk mendapat band yang tinggi gitu ya. Dan berikutnya itu jangan mendescribe every detail seperti yang saya bilang, misalnya ada 10 data. Lalu kalian bahas semua 10-10-nya. Tidak perlu, yang perlu kalian lakukan itu hanyalah fokus pada the most important information. Misalnya the highest and then the lowest gitu. Misalnya ada 10 negara dengan 10 data gitu kan. Nah, kalian pilih 3 the highest and then 3 the lowest gitu. Mohon maaf ya, saya coba cek dulu ada chat apa, takutnya ada yang bermasalah. Oke, good. Nggak ada masalah ya, jelas ya. Oke, we can continue. Lanjut. Nah, ini contoh dari checklist. Apakah sudah menulis minimal 150 kata? Kak, tahunya kita menulis 150 kata gimana? Ya, sebenarnya kita harus menghitung ya, cuman kalau menghitung kan cukup membuang waktu, belum lagi ntar kita liar kan, habis pusing ngerjain reading gitu, pusing, terus tiba-tiba writing, apalagi mesti ngitung lagi kan. Jadi sarannya adalah kalian harus sering-sering latihan menulis sebanyak 150 kata. Nah, terus kalian perhatikan nih, ini kalau misalnya 150 kata, kira-kira tuh berapa baris ya kalau tulisan saya gitu. Jadi, ya seperti itu. Atau kalian bikin, dalam satu baris saya bikin 10 kata aja deh. Jadi gampang hitungnya, jadi hanya 15 baris gitu. Itu kira-kira 150 kata. Seperti itu. Nah, ini adalah beberapa checklist. Saya ingin kalian fokus ke sini nih. Have you compared things effectively? Nah, ada kata-kata comparison. Comparison di sini kemampuan kalian untuk membandingkan satu hal dengan hal lain
dalam writing dan speaking itu sangat penting untuk membantu kalian mendapatkan band tinggi. Ya, kalau kalian bisa membandingkan satu hal dengan hal yang lain dengan sukses, itu minimal band kalian 6,5 ke atas, gitu. Jadi point comparison itu harus sangat ditunjukkan. Misalnya nanti ada 10 negara yang tadi saya sebutkan ya, ada 10 negara. Kalian membandingkan yang the highest bagaimana dibandingkan dengan yang the lowest, seperti itu. Terus linking words. Nah, di sini ada beberapa terms atau istilah yang tidak saya bahas, seperti linking words ini adalah connectors ya. Mungkin kalian bisa tinggal klik nanti cek di Google atau search engine linking words itu apa aja, karena ada banyak ya. Dan itu tidak akan kita bahas di sini karena sifatnya hanya hafalan. Okay? Continue to the next. Anything else there in the chat? Oh, okay. Nanti yang ada kendala mungkin bisa nonton di YouTube aja ya. Mudah-mudahan tidak ada kendala ke depan. Now we continue. This one is the types of writing task 1. Nah, ini saya ambil dari guru saya, IELTSlist.com. Ini saya belajar dari sini semua. Jadi sangat membantu websitenya jika kalian ingin tahu lebih jauh ya. Tapi semuanya sih udah saya rangkum dalam IELTS Compact Workshop kita ini. Yang pertama itu diagram. Yang kedua table. Diagram itu seperti bar graph seperti itu ya. Terus ada table, ada map. Ini map yang agak membingungkan. Line graph, bar chart, pie chart, line graph, dan bar chart. Lalu future predictions. Nah, jadi karena kadang-kadang kita secara psikologi ketika membandingkan antara soal task 1 dan soal task 2 yang isinya hanya tulisan, cukup bikin deg-degan kalau kita melihat soal yang berisi gambar suatu proses ya kan. Nah, ketika kita membuka soal writing task 1 terutama, dan kalian melihat lembaran soal, aduh, ada proses nih, waduh, ada gambar ini nih, gambar itu nih. Udah stres duluan, stresnya aja makan waktu 5 menit gitu. Nah, menurut saya udah nggak usah dibaca. Kalian anggap aja latihan menulis pada writing task 2. Udah langsung go to writing task 2 gitu. Kalau saran saya seperti itu. Ketika ada waktu lebih, misalnya writing task 2 selesai dalam waktu 30 menit gitu ya, misalnya kalian semangat banget gitu bikin argumen, selesai dalam 30 menit, berarti kalian punya waktu 30 menit kan untuk mengerjakan task 1 gitu. Dan kalian karena otaknya sudah mulai latihan dengan menulis writing task 2, jadi otaknya udah mulai encer nih, udah lebih encer untuk menyerap data-data yang ada pada writing task 1. Jadi akan lebih mudah dibandingkan kalian ngerjain writing task 1 dulu, fokusnya aja belum nyampe, bengong dulu biasanya kan, masih shock, bengongnya aja 5 menit. Kadang otaknya nggak connect gitu kan, masih blanknya 10 menit, lama-lama kalian nggak sadar waktunya udah habis gitu. Jadi itu aja sebenarnya tipsnya. Oke? Nah, sekarang kita lihat yang diagram. Bagaimana cara menjawab soal terkait diagram. Nah, ini adalah contohnya. Ini saya berikan kemarin soal untuk teman-teman yang mau latihan menulis writing task 1. Ini adalah contoh band 9. Kita nanti bahas band 9-nya itu bagaimana sih tipsnya, caranya mendapatkan band 9 gitu. Kita lihat yang pertama kali kita lihat itu adalah melihat perbedaan gambar kiri dan gambar kanan. Ingat, kiri, ini adalah cara membuat semen production. Lalu yang kanan adalah concrete production, campuran semen, water, sand, gravel, concrete mixer. Oke, pahami itu semua
apa kata-kata yang ada di sana. Oke, di sini ada limestone clay crusher. Kira-kira di sini ada kata cement production, di sini concrete production. Yang mana duluan ya yang dibahas? Ya berarti karena di sini ada kata semen, ada kebutuhan semen ya kan. Yang harus dibahas adalah cara membuat semen. So this is the first one. Oke. Ini adalah urutan pertama yang harus kalian bahas di dalam body. Nah, sekarang kita lihat dulu struktur esai seperti apa. Struktur esai itu adalah terutama untuk writing task 1 ya. Umumnya itu adalah introduction di bagian pertama, introduction. Lalu bagian kedua itu ada body. Bagian ketiga itu adalah conclusion. Namun pada writing task 1, conclusion itu tidak diperlukan, sehingga pada contoh ini, conclusion itu tidak ada, gitu. Jadi, dalam writing task 1 itu, conclusion is not a must. Yang penting itu kalian melakukan menulis introduction, ini di sini body-nya, body 1, dan di sini body 2. Dan ketika kalian perhatikan, itu ada kalimat frase pembimbing atau frase penuntun readers ya. Contohnya gini. In the first stage of making cement. Oh, berarti ini adalah the first stage gitu. Jelaskan dalam satu paragraf. Lalu yang kedua, regarding the second diagram. Oh, jadi kalian itu ketika menulis harus menuntun pembaca ke rangkaian tulisan yang kalian buat gitu. Jadi benar-benar jelas alurnya. Nah, alur di sini itulah yang dicari oleh examiner. Nah, itu ya secara organisasinya kalian harus melakukan itu dalam outline atau menyusun kerangka karangan. Nah, sekarang kita lihat di sini satu persatu cara menulisnya. Kita lihat ada soal. Ini adalah soal. Kalimat soal. The diagram below shows the stages and equipment used in the cement making process and how cement is used to produce concrete for building purposes. Nah, itu adalah kalimat soal. Yang harus kalian lakukan pertama kali ketika menulis writing task 1 adalah kalian harus menulis pernyataan ini, pernyataan soal, dengan kalimat kalian sendiri. Ini yang sudah saya kuningin. Ini adalah paraphrase namanya. Menulis kalimat soal, mempunyai makna yang sama, tetapi kata-katanya diganti. Contohnya ya, kita lihat perbedaannya. The diagram below shows the stages and equipment. Tapi yang kalian tulis adalah karena ada dua diagram, jadi kita tulisnya the diagrams illustrate the way in which cement is made and how it is then used in the process of making concrete. Gitu. Jadi di sini kalian lihat perubahannya ya, perubahan antara kalimat soal dengan kalimat yang kalian tulis sebagai pembuka. Oke, setelah tahapan pertama itu paraphrasing statement, soal. Yang kedua, yang biru ini adalah menuliskan overall atau general statement. Maaf ya, ada apa ini? Apakah ada chat? Kalau mengganti kata show menjadi present, nggak apa-apa. Jadi, gini ya, jadi kalian itu bisa menggunakan kata apa saja yang maknanya sama dengan shows. Oke? Itu namanya paraphrase. Jadi kalian bisa bebas menggunakan kata apa saja. Kalau misalnya dibilang illustrate itu umum banget, justru kata present itu lebih umum daripada illustrate. Gitu. Jadi di sini ya sebagai IELTS examiner mereka juga punya level vocabulary yang misalnya gini loh. Oh, kalau band 4 itu biasanya orang-orang dengan level band 4
akan cenderung menggunakan kata show, gitu. Terus orang-orang dengan dan 5 akan menggunakan kata present, gitu ya. Terus orang dengan level band 6 ke atas, dia akan kata illustrate. Ada lagi kata display, ada lagi kata yang lain. Nah, itu vocabulary itu ada levelannya, gitu loh. Nah, jika kalian berhasil menggunakan vocabulary dengan levelan tertentu dengan baik, gitu ya, nah, itu meyakinkan examiner bahwa, oh beneran nih, dari awal sampai akhir, ini orang berhasil menggunakan vocabulary yang ada di range level band 7, gitu. Berarti, ya benar, level dia adalah 7, seperti itu. Kayak gitu, jadi uniknya lagi untuk task 1, itu semua vocabulary-nya tuh sama gitu. Maksud saya ya itu aja yang harus kalian pakai. Jadi sangat membantu sekali kalau kalian itu memiliki catatan kata-kata seperti ini, shows sinonimnya apa gitu, kalian bikin cabang-cabang. Oh, sinonimnya ada present, ada illustrate, ada display, ada expense for example ya, ada informs, ada apa lagi banyak. Nah, dan kalian lingkari tuh kalimat kata mana yang kira-kira sophisticated. Maksudnya sophisticated itu levelnya tinggi gitu ya. Jadi itulah yang kalian hafal gitu. Jadi ketika tes, kalian bisa menggunakan kata-kata yang sudah kalian hafal itu dengan sangat baik gitu. Nah, sama dengan kata overall, ini juga akan selalu kalian gunakan dalam menulis gitu. Nah, overall ini juga bisa diganti dengan kata lain atau frasa lain, misalnya in general gitu ya, or if we look at the overall bisa, terus in general, terus ada statement lain misalnya, from those diagrams it can be seen that gitu. Nah, satu lagi yang perlu kalian perhatikan, ketika writing task 1, kalian tidak boleh melibatkan diri kalian sendiri ke dalam tulisan kalian. Jadi, kalian tidak bisa memasukkan kata I dan juga we. Nggak bisa. Kalian tidak bisa melibatkan diri kalian ke dalam writing kalian, karena kita sedang menulis formal descriptive text, dan itu tidak boleh memasukkan pendapat, tidak boleh masukkan kata-kata tentang diri kalian, nggak boleh gitu ya. Dan juga kalian tidak boleh melibatkan readers atau orang lain. Jadi kata you di sana nggak boleh, kata we, us gitu nggak boleh ya. Jadi tidak boleh ada kata-kata yang melibatkan penulis dan juga pembaca ke dalam writing task 1. Itu sangat dilarang gitu. Jadi caranya gimana, Miss? Ya caranya kalian harus menggunakan kalimat pasif. Contohnya kalimat pasif itu kan biasa kita bilang gini ya, you can see that the diagram is gitu misalnya. Diganti dengan it can be seen that gitu. Jadi untuk kemampuan atau latihan menulis pasif itu harus terus kalian latih. Karena apa? Kalau level band 4 itu biasanya hanya memproduksi atau menulis kalimat-kalimat simple. Kalimat simple misalnya the cement the cement uses limestone clay crusher gitu ya, misalnya. Itu hanya level band 4, karena dia hanya bisa menghasilkan kalimat-kalimat aktif gitu. Dan itu pun kalimat-kalimat simple, hanya satu kalimat, lalu kalimat lain lagi, lalu kalimat lain lagi. Dia tidak bisa menggabungkan dua kalimat menjadi satu menggunakan konektor and but
yet seperti itu nggak bisa gitu. Itu adalah level band 4. Dia hanya bisa menulis simple sentences. Kalau band 5 itu bisa menulis compound sentences atau kalimat majemuk ya, menggunakan and, but, yet, or, so seperti itu. Itu levelnya ada di band 5. Kalau misalnya kalian bisa menggunakan complex sentences dengan sangat baik, jadi kalian bisa produce simple sentence, compound sentence, complex sentences, lalu active sentences dan juga passive sentences dengan sangat baik gitu ya, dengan sangat baik, dengan tepat. Itu level kalian berada di 7 ke atas. Nah, kalian mau pilih yang mana nih? Mau pilih yang level 4, level 5, apa level 7? Kan kebanyakan kalian maunya di level 7 ya, karena target kalian di 7. Ya udah, kalian harus terus tuh latihan bagaimana caranya membuat complex sentences, compound, lalu kalimat pasif gitu. Ya, belajar ya. Nah, gampang sebenarnya itu semua. Tinggal latihan aja. Mau nggak kalian belajar? Oke. Kita lihat lagi ke bagian sini. Yang biru ini, tadi yang pertama adalah paraphrase dari soal, kalimat soal. Yang kedua, bagian kedua adalah general statement. General statement itu adalah kalimat umum. Kalimat umum yang kalian bisa simpulkan dari dua ini. Kalian bisa lihat di sini ya. Limestone and glass ini sepertinya clay ya. Jadi dia ada kesalahan di sini, ada kesalahan kata. Overall, limestone and clay pass through 4 stages before being bagged ready for use as cement, which then accounts for 15% of the 4 materials used to produce concrete. Kalian lihat kan bagaimana writernya ini menggabungkan caranya membentuk semen dan juga membentuk concrete production gitu. Jadi dia menjelaskan 2 diagram dalam satu statement. Jadi hanya 2 kalimat pembuka di sana. Oke, lalu yang hijau di sini, while the process of making cement uses a number of tools, the production of concrete requires only a concrete mixer. Jadi dia bandingkan. Ingat kan tadi kata saya, kalau kalian berhasil memasukkan perbandingan atau comparison sentence dalam tulisan kalian, itu ada nilai poin lebih gitu, menunjukkan kalau kalian tuh berada di level mana gitu. Nah, di sini dia berhasil menggunakan kata while. Membandingkan antara cement production, apanya sih yang dibandingkan? Menggunakan several tools. Toolsnya apa saja? Ada crusher, ada mixer, ada rotating heater, ada juga grinder. Sedangkan kalau the production of concrete, dia hanya cuma satu, yaitu concrete mixer. Jadi, 3 kalimat awal pertama itu hanyalah kalimat pembuka atau introduction. Tapi introduction-nya pun tidak asal-asalan ya, dia benar-benar menggunakan comparison. Lalu di sini ada kata before, ada kata which, ya, itu menunjukkan bahwa kalimat ini merupakan kalimat complex sentence. Nanti kalian bisa klik ke complex sentences gitu. Mungkin bisa review lagi. Nah, sekarang kita lihat cement production. Ini yang pink atau ungu ini adalah pembahasan satu stage ini. Kita lihat, in the first stage of making cement, limestone and clay are crushed together to form a powder. Jadi kalian tuh nggak perlu menyebutkan kata crusher. Misalnya, kalian menggunakan limestone and clay are put in the crusher. Titik gitu ya. Wah, itu levelnya 5 kalau seperti itu. Tapi kalau kalian berhasil menggunakan, ini kan kata benda nih, crusher. Kalian ubah menjadi kata kerja, are crushed together to form a powder. Ini ada kata form dan ada kata powder.
satu proses ini kalian jelaskan dalam satu kalimat dengan sangat baik. Itu levelnya sudah 6 ke atas. Ya, jadi dari awal sampai sini examiner sudah bisa melihat nih. Oh, levelnya 6 nih. Minimal 6 gitu dia dalam pikirannya. Lalu dia baca lagi lanjut. This powder is then combined in a mixer before passing into a rotating heater which has a constant heat applied at one end of the tube. Wah, ini ada kata-kata yang tidak ditemukan pada soal at one end of the tube. Oh, ini menunjukkan bahwa si penulis jangkauan vocabulary-nya itu banyak gitu loh. Oh, dia tahu ini tube gitu. Itu udah naik lagi nih. Dari 6 naik lagi menjadi 7 karena level vocabulary-nya tidak semua orang loh dalam waktu ujian itu bisa mengeluarkan kata tube. Ya, karena kalau kita lagi ujian, biasanya yang keluar ya kata-kata pasti itu kan kayak pipa kan, mungkin kita bilangnya pipe seperti itu. Atau yang lebih rendah lagi kalau kita benar-benar nggak tahu, kita bilangnya itu in a place misalnya. Ya, seperti itu. Jadi ada levelannya, ada levelan vocabulary yang menunjukkan level kalian tuh ada di mana, seperti itu. Lalu kita lanjut lagi. The resulting mixture is ground in order to produce cement. The final product is afterwards put into bags ready to be used. Gitu. Jadi kalian nggak perlu menjelaskan satu step. Nah, kalian bisa perhatikan di sini stepnya sebenarnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, ya kan? Ada 4, tapi di sini kalimatnya cuma 3. Gitu. Jadi the writer benar-benar bisa menghasilkan effective sentences. Gitu. Itu untuk yang cement production. Nah, di sini ada penggunaan regarding the second diagram. Concrete consists of mainly gravel. Tahu dari mana? Mainly gravel ini dari kata atau dari data yang kita punya 50%, ya kan? Which is small stones. Small stones dari mana? Dari sini. Ya, and this makes up 50% of the ingredients. Gitu. The other materials used are sand 25%, cement 15%, and water 10%. These are all poured into a concrete mixture which continually rotates to combine the materials and ultimately produces concrete. Jadi untuk kata rotates itu juga sesuatu hal yang tidak terpikirkan oleh peserta ujian, ya kan? Ada kata rotates. Kalau berputar bahasa Inggrisnya apa? Yang pertama kalian ingat di kepala pasti kan spin, ya kan? Nah itu dia. Tapi sebenarnya yang dicari adalah rotates, gitu. Jadi kalau kalian spin nggak masalah, pakai kata itu nggak masalah. Tapi kalau berhasil menggunakan kata rotates itu lebih baik lagi. Nah, ini dia table. Ketika melihat data atau angka yang ada dalam tabel, make sure mata kalian langsung scan yang mana tertinggi, yang mana terendah. Gitu. Ini ada 5 countries. Lalu ada kategorinya food, drinks, tobacco, clothing, footwear, leisure, education. Nah, kalau kalian lagi mengerjakan soal ini kan biasanya tertulis, ya kan? Kalian udah langsung aja nih coret-coret aja, yang mana yang paling tinggi, yang mana yang paling rendah. Yang paling tinggi kita lihat itu adalah dari sekian ini aja ya, dari setiap kategori, yang paling tinggi adalah Turki. Yang kedua, Ireland. Yang ketiga, Spain. Nah, yang paling rendah itu adalah Sweden. Lalu clothing yang paling tinggi adalah Italy, terus yang paling rendah itu adalah Sweden. Terus leisure gimana? Yang paling rendah adalah Spain gitu. Nah, di sini tuh
karena ada 5 countries dan ada 3 different categories, itu berarti kalian sangat bisa membandingkan dan memang harus membandingkan. Ini adalah contoh IELTS Band 9. Seperti biasa, yang harus kalian lakukan sama ya. Pertama adalah mengganti atau paraphrase pernyataan soal. The table illustrates the proportion of national expenditure. National expenditure ini adalah kata ganti dari consumer spending, gitu. On different items diganti dengan on 3 categories of items. Lalu di sini dari soal dituliskan 5 different countries. Kalian sebutkan lebih detail. Ireland, Italy, Spain, Sweden, and Turkey. Jangan lupa tahunnya 2002. Oke. Nah, pertanyaan lagi. Ada pertanyaan nih. Kita kapan ya pakai present tense, past tense, apa future gitu. Tergantung data yang kalian punya. Kalau datanya seperti ini, tahun 2002, berarti kan sudah lampau ya kan, sudah terjadi di masa lalu. Sekarang kan 2020, ya berarti kalian jelaskan dalam past tense gitu. Lah, tapi kenapa tadi yang diagram itu pembuatan semen sama itu kok present tense ya Miss gitu. Iya, kenapa? Karena ini kan ini kan proses membuat sesuatu. Kalau proses membuat sesuatu itu kan memang prosesnya seperti itu aja kan, langkahnya seperti itu aja, nggak akan berubah gitu. Makanya simple present tense itu intinya it's a habit atau it's a routine, jadi sesuatu hal yang sudah menjadi suatu kebiasaan, dan menjelaskan suatu proses. Kalau prosesnya seperti itu aja, ya pakai present tense. Tapi kalau seperti ini yang table model answer, ini kan data khusus pada tahun 2002, makanya gunakanlah simple past tense, seperti itu. Mudah-mudahan jelas ya. Nah, nanti kalau misalnya kalian disuruh menuliskan tentang prediction, apa yang akan terjadi di tahun 2030, ya gunakan future tense. Karena itu adalah suatu prediction. Kalau prediction berarti pakai will, ya kan? Nah, seperti itu. Ikutilah petunjuk yang kalian punya pada datanya. Oke. Yang pertama itu paraphrase, lalu yang kedua overall. Overall, all countries spend most on food. Nah, ini harus kalian pastikan nih, bener nggak nih? Most, bener nggak? Iya, dari ini udah puluhan ya kan? Tapi clothing itu masih di bawah 10. Nah, sedangkan leisure itu adalah di bawah 5% gitu. Jadi food itu bisa dibilang kebutuhan primer, clothing itu kebutuhan yang kedua, lalu leisure itu adalah optional bisa jadi. Nah, all countries spend most on food, drinks, and tobacco, which was almost 3 times that of the other items. Ini nih, kalimat ini sangat oke banget. Ini namanya kalimat complex sentence, dan kata-kata that of, ini levelnya udah tinggi banget nih. Kalau kalian berhasil menggunakan kata that of dengan sangat baik ya, itu udah levelnya 7 ke atas. Caranya gimana, Miss? Ya harus dihafalin dan harus dipahamin, ya. Cara menggunakannya seperti apa? Latihan terus. Di sini kalau bahasa Indonesianya artinya which was almost, yang totalnya 3 kali dari other items. Kita coba perhatikan. 6, benar nggak? Sepertiganya dari 28. 9, benar nggak sepertiganya dari 16? Ya, kira-kira begitu. Ya kan? Oh, berarti benar nih hitungannya dia, kesimpulannya dia benar. Gitu. Lalu, ini dia menjelaskan tentang the most expenditure, ya, expenditure. Lalu dia juga menyebutkan the lowest expenditure. Jadi dia bahas yang ini, the most, lalu the lowest. The lowest expenditure was on leisure and education in the 5 countries. Nah,
Di sini dia sebutkan, the expenditure of Turkey overall was higher than the other countries. Jadi setelah menyebutkan yang paling banyak, yang paling sedikit secara kategori, ini kan kategorinya, tetapi dia juga menyebutkan yang paling banyak mengeluarkan uang untuk barang ya atau kebutuhan sehari-hari itu adalah Turki. Overall was higher than the other countries. Mana dia Turki? Ini paling tinggi. Ini tidak paling tinggi. Ini paling tinggi. Makanya dia bilang, overall was higher than the other countries. Ini ngitungnya dari mana sih, Miss? Sama dia nih, sama writernya. Itu dia totalin semua. Ini 28,91 tambah 6 itu ditotal semua. Jadi dia membuat penghitungan sendiri sehingga menimbulkan kesimpulan seperti ini. The expenditure of Turkey overall was higher than the other countries gitu. Nah, kalian juga bisa melakukan itu. Ya, kalian bisa melakukan penghitungan sendiri asalkan apa yang kalian hitung itu tepat. Oke? Nah, karena dia mau membahas yang paling banyak expenditure-nya yaitu Turki, makanya dia menyebutkan ini di awal ketika introduction. Baru dijelaskan lebih detail pada bagian body essay-nya. Kita lihat ya. In terms of food, drinks, and tobacco, Turkey spent the most at 32.14. Nah, di sini yang harus kalian ingat, ketika kalian menulis bilangan desimal antara bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia itu beda ya. Kalau bahasa Inggris itu harus pakai titik untuk menunjukkan bilangan desimal. Tapi kalau bahasa Indonesia pakai koma. Nah, itu banyak sekali peserta tes yang salah atau lupa gitu. But you need to pay really attention there. Karena kalau kalian sampai salah di sana, wah itu punctuation-nya udah di level 4 karena salah punctuation. Gak mau kan cuman gara-gara titik sama koma aja kalian harusnya udah oke banget nih bahasanya, tapi titik koma ya jadi agak turun lagi nilainya gitu. Turkey spend the most. Ini kita membahas tentang food, drinks, and tobacco. Lalu membahas Ireland yang nomor 2. Lalu yang ketiga adalah Sweden. Tapi dia bahasnya the least. Gitu. Jadi habis membahas 2 yang tertinggi, dia bahas 1 yang terendah, lalu yang terakhir dia bahas yang berada in between. Spain and Italy spend 1880 sampai 1636. Ada kata respectively. Ini harus kalian ingat terus, karena akan terus dipakai. Respectively artinya secara berturut-turut ya. Jadi kalau 1880 berarti punyanya Spain, 1636 berarti punyanya Italy. Itu maksud dari kata respectively. Oke. Jadi di sini benar-benar jika kalian perhatikan itu ada comparison, ya kan, antara country 1 dan country 2 dan the other countries. Oke. Ini adalah in terms of food, drinks, and tobacco, kategori pertama. Kategori kedua adalah Italy spent more than the other countries on clothing and footwear, as opposed to, ini kata-kata comparison contrast juga, to the lowest expenditure, which could be seen, kalimat pasif, in Sweden at 5.4. The other 3 countries spent on average. Nah, ini dia ambil yang Ireland, Spain, lalu Turki. Ya, spend on average around 6.5%. Ini boleh kalian gabung seperti ini ya, dijadikan satu. Jadi kalau ada data yang sama, kurang lebih dan berada di satu kategori, ya sudah kalian gabungkan jadi satu. Itu namanya one effective sentence. Dibandingkan kalian harus jelaskan satu-satu. Ireland 6,43, Spain 6,51, lalu Turki 6,63. Jadi kan 3 kalimat tuh. Padahal 3 kalimat itu bisa digabung menjadi satu gitu. Ya, that's what we call with effective sentence. Lalu kategori yang terakhir adalah
The lowest expenditure was on leisure and education, which accounted for under 5% in all countries. Under 5%, ini adalah satu kesimpulan. Dan apakah kesimpulannya benar? Oh, benar. Ya kan? Benar-benar semuanya tuh ada di bawah 5%. Lalu dia jelaskan lagi, Turkey spent most on these items at just 4.35% of their national expenditure, which is around double. Nah, ini adalah kesimpulan lagi. 4,35 dan 4,35 ini adalah 2 kalinya Spain yang nilainya 1,98. Sudah seperti itu. Tidak perlu kalian pusing dengan conclusion, ya. Mudah-mudahan contoh yang ada di sini cukup membantu kalian untuk latihan ya kalau ada soal lagi tentang tabel. Oke? Nah, kita continue, udah jam 12, cepat sekali. Kita continue to the next type. Nah, ini dia map. Coba kalian perhatikan apakah persamaan dan perbedaan antara tahun 1962, 1985, dan now. Kira-kira pingsan nggak? Kalau begitu, lagi ujian, kalian buka soal, writing task 1, munculnya seperti ini soalnya. Pingsan kan? Belum bengongnya lagi. Bengongnya dulu 5 menit. Udah gitu, blanknya 10 menit. Udah akhirnya waktunya habis. Kalau kalian seperti ini menghadapi, sudah, tinggalkan saja, pergi ke writing task 2. Tenangkan dulu diri kalian, pergi ke writing task 2, kerjakan, lalu jika ada waktu untuk mengerjakan writing task 1, kerjakan writing task 1. Gitu. Tapi tetap ketika mengerjakan writing task 2, tetap kalian harus memanage waktu kalian maksimal 40 menit. Gitu ya. Oke. Nah, ini pembahasannya itu gampang sih sebenarnya kalau kalian mau bikin outline. Kalian udah kebayang deh. Pokoknya gini caranya. Oh, ini tahun 19 ada 3 beda tahun nih. Oke, tahun pertama saya akan bahas di body 1, tahun kedua saya bahas di body 2, tahun terakhir ini saya bahas di body 3. Berarti nanti kira-kira essay saya akan ada 5, karena yang satu kalimat pembuka itu adalah paraphrase dari statement, ya kan? Yang kedua itu adalah overall dari semua gambar ini, lalu 3 badinya, jadi ada 5, kira-kira 5 hal yang harus saya bahas, gitu. Ya, jadi udah kebayang nih cara mengkonsep tulisan kalian seperti apa. Ya, oke, kita lihat yang pertama. Sama, this is a comparison of 3 maps in different time periods. The maps illustrate how nama tempat Meadowside Village and Fonton, which is a neighboring, mereka bertetangga, neighboring town, have developed over 3 different periods. 1962 sebutin, 1985, and the present. Karena dia menyebutkan now, kan kita nggak tahu now-nya 2020 atau bukan. Jadi, jangan disebutkan 1962, 1985, dan 2020 gitu. Nggak bisa. Kalian harus menunjukkan kata the present, ya, atau and now misalnya. Tapi kan kalau now udah sama nih di sini. Ganti aja dengan kata the present. Lalu lanjut dengan kata overall. Apa pembahasan overall? Overall, Meadowside Village increase. Apanya yang increase nih? Oh, makin besar loh. Meadowside Village tadinya cuma segini, tapi makin besar lagi. Lah, ini gabung. Gitu, bergabung sama si Fonton. Tadinya nggak ada rel, ya kan? Ini nggak ada rel, ini jadi ada rel. Terus, apalagi? Oh, tadinya nggak ada housing estate, ada housing, ada kompleks seperti itu. Ya, nah itu semua dibahas. Overall, Meadowside Village increased in size and has become Meadowside suburb as it merged with Fonton. Furthermore, there have been significant changes in infrastructure, housing, and facilities over the period given.
Gitu. Itu adalah kalimat overall yang bisa kalian simpulkan ketika melihat ketiga gambar. Oke. Setelah itu baru bahas satu persatu. In 1962, both Meadowside and Fonton were completely separate. Mereka terpisah, ya kan? 1962. With no roads or rail connecting. Ini semua terpisah, nggak ada yang nyambung. While Fonton had a railway line running through it to the north, Meadowside located to the west of Fonton, sebelah sini, sebelah barat, sebelah timur ya, only had a small road from the west. Ini adalah small road, ini adalah railroad. Okay. By 1985 baru dijelaskan ada apa di dalam Meadowside Village. Was a considerable growth in size of Meadowside Village and Fonton. The small road in Meadowside Village had been converted into a main road. Jadi dari jalanan kecil, small road, menjadi main road. And was also extended to the east. Nah, dari yang ke sini, yang tadinya kecil jadi besar, lalu dia bikin cabang lagi supaya nyambung ke Fonton, gitu. Was also extended to the east to connect with Fonton. Meadowside, moreover, had also developed a housing estate in the west, a leisure complex, and a supermarket in the south. Nah, ini saya kasih tahu ya, ada kata connector, sentence connector, namanya tuh moreover. Ada kata lagi therefore, ada kata lagi however, seperti itu. Nanti kalian bisa lihat misalnya di Google gitu ya, search engine, cara penulisan dalam kalimat. Nih, saya kasih tahu ya. Boleh kalian catat nanti. Ketika moreover berada di depan, ini kan moreover itu kata penanda bahwa kalimat berikut ini merupakan sambungan atau lanjutan dari kalimat sebelumnya, ya, atau tambahan. Jadi, moreover ini kalau ada di depan kalimat, itu pakai koma. Moreover, koma, Meadowside had also developed a housing estate. Seperti itu cara penulisannya. Ya. Tapi, kalau moreover berada di tengah kalimat seperti ini, Meadowside, koma, moreover, koma. Jadi komanya hanya satu, moreover, satu, koma. Seperti itu. Nah, ada lagi punctuation yang satu lagi. Kalimat sebelumnya digabung dengan kalimatnya moreover, tetapi tidak menggunakan titik di sini. Jadi dia menggunakan gini caranya ya. The small blah 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 was also extended to the east to connect with Fonton, titik koma, moreover, koma, Meadowside had also developed a housing estate. Jadi dia kalau menggabungkan dua kalimat menjadi satu tanpa titik, dia harus menggunakan titik koma atau semicolon. Titik koma, moreover, koma, lalu mulai kalimat baru. Seperti itu. Nah, itu adalah teknik punctuation yang juga kalian harus latih ya, yang harus kalian hafalin. Hafalin aja sebenarnya kalau udah paham cara menggunakannya, itu otomatis kalian akan gunakan. Gitu. Miss, kok ribet banget sih Miss writing? Lah, ya memang seperti itu, harus ribet. Tapi dengan segala keribetan itu, ketika kalian melihat result writing kalian udah ikutin nih semua pelajaran ya kan? Begitu kalian result kalian, yes, band 8, apa kalian nggak pingsan? Ya kan? Jadi intinya itu adalah satu, mengikuti ekspektasi dari examiner. Kalau memang kalian targetnya 8, ya ikuti apa sih yang diharapkan dari writing task dengan band 8 tuh apa saja kriterianya, itulah yang harus kalian ikuti. Ya, nggak sulit kok, apalagi writing task 1 ini semuanya hafalan. Maksudnya saya kata-katanya semuanya dihafal, tekniknya itu semua hafalan kok. Masalah soal itu kan nanti
mengikuti apa saja yang data yang ada di dalam soal gitu. Oke. Nah, yang terakhir adalah currently, tadi dia menggunakan present, soalnya menggunakan now, pada tulisan dia menggunakan kata currently. Currently, both Meadowside, which is now a suburb, and Fonton are joined. The railway line, which runs through Fonton, has been extended to the west, where a train station has been built. To the north of the station, a hotel has been constructed, and opposite the station, to the south, there is now a business park. Miss, kok currently pakai present tense, ada lagi pakai perfect tense sih, Miss? Iya, karena currently itu kan at this moment. Ya, at this moment kalian mendescribe, kembali lagi ke tadi diagram yang tentang present ya, data-data present harus menggunakan present tense gitu. Has been extended menggunakan perfect tense karena kan yang dari tadi tahun 85 sampai sekarang dia berubah menjadi lebih besar gitu, dan di extend menjadi ke daerah sebelah timur, dari barat ke timur. Jadi itu adalah suatu perkembangan. Kalau perkembangan dari dulu sampai sekarang itu menggunakan present perfect gitu. Nah, cukup ini ya, cukup unik karena satu soal ini kalian diminta untuk menggunakan tenses simple present, past tense, lalu perfect tense. Oke, oleh sebab itu kemampuan kalian untuk menggunakan dan membedakan fungsi tenses satu dengan yang lainnya itu sangat penting dalam writing. Oke, kalau kalian ada pertanyaan silakan ditulis, nanti kita akan kembali lagi ke sini jika ada yang belum jelas. Right, we continue to the next, which is the line graph. Line graph ini hampir sama dengan yang lainnya ya, sama aja sih sebenarnya strukturnya. Kira-kira strukturnya kalian sudah paham ya. Jadi yang pertama itu paraphrase, yang kedua adalah overall statement atau general statement, yang ketiga ini adalah kontennya, body. Lalu ini adalah body juga. Kita membahas ada margarin, ada low fat and reduced spreads, ada butter. Kondisi margarin di mana? Dia sempat turun, naik, stagnan, lalu turun banget gitu ya. Lalu kalau butter yang naik, tiba-tiba turunnya drastis, turun sedikit, turun lagi. Nah, kalau low fat and reduced spread, itu dari awal naik, tapi begitu ke 2007 turun. Miss Widi di unmute, ke-mute ya suaranya Miss Widi. Iya Mbak. Lanjut ya. Terus kita lihat yang bagian openingnya, the line graph illustrates the amount of 3 kinds of spreads. Kita punya margarin, low fat, and reduced spreads and butter. Lalu, which were consumed over 26 years dari 81 sampai 2007. Di situ juga perlu disebutkan bahwa units are measured in grams. Nah, habis itu kita bahas overall. Overall, the consumption of margarine and butter decreased over period given, while for low-fat reduced spreads, it rose. Jadi kalian di sini lebih ke comparison. Membandingkan data satu dengan data yang lainnya. Bagaimana perkembangannya, gitu. Antara tahun 81 sampai 2007. Nah, selain itu juga mungkin kalian berpikir, kok ribet banget sih writing task 1 IELTS gitu ya.
nggak ada gunanya nih, gitu. Belajar ini, loh, justru sangat besar gunanya. Kenapa? Tanya aja Mbak Anggi, ya, ketika kalian kuliah, itu, apalagi kuliah di luar negeri ya, ini supervisor kalian itu nggak mau tahu, pokoknya kalian itu nggak boleh punya masalah dengan mendeskripsikan data. Jadi menurut mereka itu ketika kalian sudah diterima menjadi mahasiswa internasional, itu kalian sudah tidak punya kesulitan lagi dalam mendeskripsikan data. Karena kan nanti kalian akan melakukan penelitian, ya kan? Terus kalian harus menulis, harus mendeskripsikan data yang kalian punya, dan udah gitu, kalian juga harus memberikan argumen gitu. Makanya dalam kalau mau scholarships, itu biasanya yang dipakai adalah tes IELTS, karena di sana benar-benar menunjukkan kemampuan kalian dalam menulis academic writing, descriptive text, dan juga argumentative text yang sangat sering kalian gunakan ketika kuliah nanti di luar negeri gitu. Nggak juga di luar negeri sih, di sini juga pakai itu beberapa kampus. Nah, terus lanjut. With regards to the amount of butter used, it began at around 140 grams and then peaked at 160 grams in 1986, ya, before falling dramatically. Ini kata-kata increase, falling, decrease, dan peaked itu semua bisa dihafal dan kalian bisa menggunakan, kalau bisa sih jangan dipakai terus-terusan, maksud saya jangan dipakai berulang-ulang ya, jadi harus diganti dengan sinonim-sinonimnya. Jadi kalian di sini bisa lihat kan ada kata rise, ada kata increase, seperti itu. Di sini variasi penggunaan vocabulary juga penting, ya. Right, so ini untuk yang line graph. Karena waktu kita sedikit, mungkin kita hanya sekilas aja ya. Nanti kan sini udah ada contoh-contohnya yang bisa kalian baca nanti. Kalian perhatikan nanti cara menjawabnya seperti apa. Lalu kemarin juga kalau nggak salah udah di-share dengan Mbak Anggi ya. Ini udah di-share slides-nya. Mungkin nanti bisa langsung tanya jawab aja. Mana dia? Oke, nah ini untuk yang bar chart. Sama aja, ini paraphrase, lalu overall statement, lalu ini lebih detail lagi. Yang paling tinggi itu adalah cars, makanya yang dibahas duluan adalah cars. Lalu, on the other hand, the amount spent on the remaining goods was higher in France. Yang lainnya itu tetap France itu lebih tinggi gitu. Ya, jadi only significant details. Ya, describe only significant details. Right. Go next one. This one is the pie chart. Model answer. This is the comparison of energy production tahun 95 sampai 2005. Dari sini berarti kalian bisa tahu bahwa yang digunakan itu adalah past tenses ya. Jadi yang paling signifikan itu kita punya gas, lalu ada coal, lalu yang paling sedikit adalah nuklir dan juga other energies. Oke. Tetap sama paraphrase, lalu overall. Di sini adalah yang tahun 95, lalu di sini tahun 2005. Perbandingan antara 2005 dan 95. Oke. Ya, lanjut ya. Ini semuanya saya kasih contoh-contoh tulisan dengan band skornya 9 ya. Jadi kalian bisa memahami nanti target kalian seperti apa, terus ekspektasinya kalian harus nulisnya bagaimana. Gitu. Ini adalah line graph and bar chart model answer. Sama tadi sudah dibahas juga. Ini line graph, di sini bar charts. Oke. Ini untuk yang future predictions model answer.
Sama juga, the table shows information and predictions regarding the change in percentage of the population age 65 and above in 3 countries. Country 1 itu Kanada, Germany, and UK. And then 88, 2000, lalu 2030. Ini menggunakan past tense juga, lalu di sini prediction, simple future. Sama ya polanya, paraphrase, overall statement, lalu di sini comparison between 1988 dan 2000, tahun 2000, lalu di sini adalah untuk yang prediction, tahun 2030. Menggunakan kata-kata it is expected that, gitu ya, lalu is forecast. Jadi nggak menggunakan will pada awalnya, tetapi it is expected, atau bisa juga kalian pakai it is predicted, gitu. Oke? Jadi ini rangkumannya, tips for IELTS Writing Task 1 untuk diagram tadi sudah dibahas ya. Untuk table ini yang lebih sulit dari diagram. Put all your key features in the overview. Be selective and don't put too many details in your report. Make sure you write over 150 words, but kurang dari 200. Lalu gunakan linking devices, contohnya compare to, as opposed to. Jadi comparison contrast, gunakan itu. Karena akan menambah poin di sana. Lalu line graph, paraphrase the line graph information for your overview. Put main trends and highlights in an overall statement. Make sure each sentence in the body paragraphs have numbers and dates. Karena kita cuma ngebahas country-nya aja, tapi nggak menyebutkan angkanya. Tapi penyebutan angka desimal pun harus hati-hati ya. Lalu yang terakhir adalah use complex sentences for line graph report. Nah, ini ada sedikit useful vocabulary to use in writing task 1. Bisa kalian baca, decrease, steadiness, or standability. Nah, ini misalnya kalian print nanti ini slide-nya, terus nanti kalian bikin cabang-cabang dari setiap kata itu, sinonim-sinonimnya, decrease, decline, gitu kan, sinonimnya. Lalu increase, sinonimnya apa, increase, gitu. Bisa kalian bikin catatan, lalu kalian tempel di tembok misalnya. Nah, ini introductory statements. Ada sebanyak ini yang bisa kalian pilih. Ya, ada bisa kalian pilih dan kalian hafalkan dan nanti kalian gunakan ketika menulis pada saat ujian. It is evident that bla 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 gitu ya. Dan ini adalah verbs describing a change. Contohnya increase sama dengan rise, sama dengan go up, sama dengan uplift, seperti itu. Lalu rocket, skyrocket misalnya. Ya. Fluctuate artinya gimana, level out apa artinya, plateau at apa artinya, seperti itu. Full links for IELTS Writing Task 1, ini bisa kalian lihat. Ada useful vocabulary, lalu ada grammar guide, ada vocabulary for accurate data, ini semua bisa kalian akses.